nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Ya kan, fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya fakta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Ya bagaimana saya mau terangin dia sedumu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Mana nggak ada, kau nggak usah ngomong. Saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, enggak. Kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh kau. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemarin hari itu di acara debat di E-News itu ada satu momen yang menarik gitu. Momen di mana Rocky Gerung terlibat perdebatan yang panas sampai dengan lawan bicaranya yaitu Sylvester Matutina itu terkena gitu ya. Maksudnya terkena jadi emosi, terkena dengan beberapa pukulan-pukulan perkataan-perkataan dari Rocky hingga akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Nah, bagaimana di sini kita akan di akhirnya itu akan melihat ternyata di balik dari rekaman dari E-News itu ada video yang off the record, yang maksudnya videonya itu sebenarnya tidak direkam oleh E-News tapi ada salah satu penonton yang merekamnya kejadian tersebut. Jadi ada sambungannya gitu. Nah, biar lebih detail bagaimana awalnya, mari kita simak videonya. Kenapa akhirnya Rocky dan Sylvester itu terlibat perdebatan yang sangat panas. Nah, berikut videonya. Tuhanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuan berpikir. Manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Nih, minum dikit. Sebelum Rocky ya. Mau lanjutin? No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Nggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Ya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Ngaco kamu ini. Songong banget ya, songong ya. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Nggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu?
Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini semua Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Makanya udah salah. Sun itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong sama bodoh. Udah. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nah, itulah video pertama yang kemarin kita sempat upload ya di IDN Project. Nah, ternyata setelah tim kami mencari video-video lainnya dari permasalahan ini, akhirnya ditemukan ternyata ada kelanjutannya setelah ini gitu. Nah, itu lebih panas lagi. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Nah, gimana? Kira-kira kelihatan nggak? Apa ingin IDN Project tampilkan yang lebih besar lagi, full layar biar lebih jelas? Oke, sip ya. Kita ulang lagi ya dengan versi full layar. Dan dari situ tim kami udah memberikan teks. Itu perkiraan kami aja dari apa yang kami dengar gitu loh. Jadi nanti andaikan ada salah ya kami mohon maaf. Nah, ini video fullnya ya. Ya, itulah tadi video lanjutan dari apa yang sudah ditampilkan kemarin di e-news ya. Ternyata di balik layar itu di saat jeda iklan ada kelanjutannya. Nah, yang menariknya di sini adalah ternyata Ciko Hakim itu yang membela dari Rocky Gerung. Nah, bisa dikatakan di sini ada dua kubu ya, kubu yang oposisi dengan pemerintahan dan kubu yang pro dengan pemerintahan atau Kimples. Nah, sini Rocky Gerung itu satu saf dengan Ges Salifah dan Ciko Hakim. Nah, tentu saja di antara ketiga itu yang paling muda adalah Ciko Hakim ya. Nah, mungkin insting pembelaannya itu timbul dari Ciko Hakim.
di mana dia melihat bahwa si Sylvester ini agak kurang pantas ya, menunjuk-nunjuk Rocky Gerung sampai dengan kata-kata kasar yang bisa dikatakan Rocky Gerung ini jauh lebih tua daripada Sylvester. Umurnya Rocky Gerung saat ini kurang lebih itu 64 atau 65 tahun. Nah mungkin Sylvester ini antara 50-an ya mungkin ya, jadi perbedaan jauh. Nah yang kami rasa disitulah akhirnya timbul perasaan kesal, marah dari seorang Ciko Hakim kepada Sylvester, yang kita tahu semua itu dari pola tingkahnya itu merasa sok paling jago, sok paling punya power, dan dia merasa pasti dilindungi oleh pemerintah karena dia ya yang seperti yang dikatakan Rocky ya, penjilat gitu loh. Sedangkan Rocky sendiri tidak ngomong penjilat, dianya sendiri yang ngaku-ngaku dan marah disebut penjilat gitu. Nah akhirnya ya itulah di sini dilihat bisa dibilang Ciko Hakim itu akhirnya maju ke panggung untuk membela Rocky Gerung, karena kalau Ge Salifah ya bisa dikatakan sama tuanya mungkin sama Rocky Gerung ya. Nah di sini yang menariknya bisa dibilang di kubu Kim Plus ini itu muda-muda semua, yaitu dari jubir PKS dan Noel. Nah Noel ini bisa dikatakan ya dia jiwa ributnya itu tinggi ya. Tapi yang menariknya di sini Noel itu tidak sama sekali membela Sylvester. Malah bisa dibilang di saat keributan tadi dia berada di barisannya Ciko Hakim gitu loh. Ya mungkin siapapun orang yang masih punya pemikiran waras ya, itu pasti juga kesal semuanya dengan Sylvester. Mungkin yang dibela oleh Sylvester itu juga kesal melihat tingkah pola dari Sylvester ini gitu loh. Yang ya wajar sih kalau dia diundang terus oleh TV ya, karena memang TV itu kan inilah yang dicari mungkin ya, biarpun narasumbernya itu kosong, nggak punya etika, nggak punya adab, terus juga komentar-komentarnya juga bisa dibilang ya standar gitu. Tapi dilihat di sini Sylvester ini memang orangnya emosian. Ya siapa sangka gitu loh, lawannya kali ini ada Ciko Hakim yang orangnya cool, terus juga bicaranya juga tegas. Ya siapa sangka gitu loh, yang selama ini Rocky Gerung itu seling bersisi paham dengan PDIP, sekarang justru satu sap dengan PDIP. Ya itulah menariknya dari video tadi ya. Bagaimana menurut rekan-rekan semua? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah bila memang ada yang salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.